Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, berjumpa lagi di channel Muhammad Abdullah. Sobat MAC, senang sekali melalui video ini kita akan membahas mengenai identitas nasional yang menjadi materi pertemuan kedua dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Istilah nati, nation, mulai populer sekitar tahun 1835. Bangsa, nation, atau nasional, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang politik, sosiologi, dan antropologi sering tidak sependapat mengenai makna istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing, nation, yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini. Dalam Kamus Ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu, nati, dan nation, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut a. 1 Kesatuan bahasa, b. 1 Kesatuan daerah, c. 1 Kesatuan ekonomi, d. 1 Kesatuan hubungan ekonomi, e. 1 Kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Istilah identitas nasional, national identity, berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas, identity, secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional, national, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok, collective action yang diberi atribut nasional, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kemudian menurut Kaelan, identitas nasional pada hakikat adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, nation, dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan bernegaranya. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus-menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Istilah identitas nasional, national identity, berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas, identity, secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional, national, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok, collective action yang diberi atribut nasional, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kemudian menurut Kaelan, identitas nasional pada hakikat adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, nation, dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan bernegaranya. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus-menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan, nasionalisme, di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang beranggotakan kalangan tertentu yang elit priayi seperti Budi Utomo, 1908, yang berbasis subkultur Jawa, Sarekat Dagang Islam, 1905, yaitu Perkumpulan Entrepreneur Islam. Dari dua organisasi tersebut pergerakan nasional tercerahkan dan terarah sehingga melahirkan pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasional yang berjati diri Indonesianes dengan mengaktualisasikan tekad politik. Hal ini dituangkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu core culture yang kemudian menjadi basis eksistensi nation state Indonesia, yaitu nasionalisme.
Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan seperti tanah air, ibu pertiwi, yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, sebagaimana dijelaskan maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi, 1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif, yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Sedangkan menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam bukunya, The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting, yaitu, 1. Faktor primer. Faktor ini mencakup etnis, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini biasanya didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pembangunan negara yang melahirkan identitas bangsa. 3. Faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantaan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing.
Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini belum sehebat negara maju. 4. Faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Ono menyang ndi iki? Maaf. Gelap. Kacamatamu yang gelap. Halo, Mbah. Aku wis nganti tekan Klungkung iki, Mbah. Mbah ini ngendi? Alamatnya Mbah kok ora cetok ya ket mau. Makasih, Mbah. Dadah, Mbah. Selamat pagi anak-anak. Tolong diam sebentar anak-anak. Ini Bu, bawa murid baru yang akan jadi teman kalian nanti. Silahkan perkenalkan dirimu, Nak. Aing nggih jeneng kula Rama. Perkenalkan dirimu memakai bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya orang Jawa, asli dari Ngunut. Adi nyentel di mana itu? Sing lab sing kedise. Tolong diam guys. Rama ini kan teman baru kita. Tolong dong kalian hormatin dia. Kasihan dia. Aing nggih jenengku Rama. Tunggu jeneng, jauh kamu bojok. Bojok itu artinya ganteng, Ram. Artinya kamu itu bojok. Aku bojok toh. Kalau gitu terima kasih ya. Seharusnya Indonesia dapat mempersatukan identitas bangsanya dengan konsep berbeda-beda tetapi tetap satu atau kita sebut negasi. Duduk bro. Tenang bro, tenang. Terus balik ya guys. Nih, minum dulu. Aku tahu kamu haus. Kalian tahu nggak? Apa? Tadi Tapa baik banget tahu nyebut aku bojok. Hah? Bojok? Kamu dibohongin sama Tape? Naskeleng baru ada. Naskeleng tuh apa ya? Naskeleng itu. Selamat siang. Oh, gitu toh. Iya, selamat siang. Nut, kantin dulu dah. Mana ya? Nut. Naskeleng, Pak. Apa aku bilang? Naskeleng, Pak. Coba bilang sekali lagi. Naskeleng, Pak. Ayo ke depan ke BK. Aku kok sebel banget sih sama teman-temanmu di kelas tuh. Masa aku dibilang bojok? Sampai-sampai kemarin tuh aku masuk BK tahu. Gara-gara ngeledek guru. Nah, sabar ya, Bang. Usus. Enek gendingan opo kuwi yo? Oh, itu gamelan Ram. Kamu mau lihat? Boleh. Yuk kita lihat yuk. Gue timbal-timbal menurutkan. Ah, hujang ngoyong, nak nu latihan nih. Jadi ini namanya gamelan Ram. Coba kamu dengar nadanya satu-satu ya.
Coba petuk. Kendang. Ugal. Terompong. Nah, gamelan ini sama seperti Indonesia, Ram. Celebihan teori siraci ada cang petuknya nan. Bukan maksudnya lebihan teori ataupun menggurui. Tapi coba sih dengar. Mulai dari petuk. Kendang. Ugal. Terompong. Jadi, setiap nada di gamelan ini berbeda-beda, Ram. Dari bentuknya aja udah beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Sama seperti Indonesia, Ram. Memiliki beragam suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda. Yang jika disatukan akan melengkapi satu sama lainnya, Ram. Oh gitu toh Us. Oh ya Ram, kalau gitu aku minta maaf ya soal yang kemarin aku udah bilang kamu pojok. Ora apa-apa kok. Sekarang kamu rapopo. Kemarin malah ngomel-ngomel sama aku. Ya itu kan kemarin, ceritanya lain lagi. Kalau kayak gini, Tiang makin terus no karo Indonesia. Tapi bukan cuma kamu aja Ram, tapi kita semua di sini juga tresne kaping Indonesia. Nah, gitu dong. Kita harus kayak gamelan ini sebagai warga Indonesia. Kita harus bersatu. Nah, coba kita ajar gamelannya. Rapatkan barisan, harmonisasikan pikiran, hargai semua perbedaan untuk mencapai Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya bahwa secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan, nasionalisme. Indonesia, negara bangsa, nation state. Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, Konstitusi Negara UUD 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesia. Identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke negara kita ini, rasanya begitu cepat diserap oleh lapisan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengambil budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan corak ketimuran. Yang pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Namun kenyataannya, hal itu seringkali diabaikan. Dengan melihat kenyataan ini, terlihat jelas bahwa identitas nasional telah mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Oleh karena itu perlu adanya pendukung dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat. Memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila sejak dini dalam kehidupan sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita perlu memahami secara penuh bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sehingga kita dapat merasa berkewajiban dalam melaksanakannya. Terima kasih Sobat MAC sudah menonton video ini. Semoga identitas nasional yang kita miliki dapat selalu terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good citizenship.